Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-laila libasa wa ja'ala an-nahara ma'asha. Assalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidil Mustafa Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi min ahli as-sidqi wal wafa, amma ba'd. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Al-ayat. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlaq. Sadaqallah wa sadaqa rasulun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Masjid Al-Ittihad yang semuanya mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, juga para aparatur pemerintah, Bapak RW, Bapak RT, hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji dan syukur mari sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala azza wa jalla. Alhamdulillah, pada malam hari ini telah memberikan kita kesempatan untuk melaksanakan kewajiban kita sebagai seorang muslim, yaitu li talabil ilmi, untuk mencari ilmu. Mudah-mudahan niat kita, langkah kita senantiasa mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan kita, Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam salah satu kitab yaitu kitab Nasha'il Ibad dari Hasan Al-Basri, yaitu dari pemuka, dari tabi'in di zaman terdahulu, bahwasanya beliau mengatakan, man la adaba lahu ma'allahi wa mal khalqi la ilma lah ya'tad bihi. Barang siapa yang tidak ada adabnya, tidak ada kesopanannya, tidak ada tata keramahnya, tidak ada memiliki sopan santun, maka baginya itu tidak ada ilmu baginya. Jadi kalau orang yang tidak memiliki adab, tidak memiliki kesopanan, nah itu berarti nggak ada ilmu baginya, nggak punya ilmu gitu. Tapi kalau dia biasa saja, tapi dia punya adab, sopan santun, nah itu kata Imam Al-Basri bahwasanya dia adalah berarti memiliki ilmu. Karena apa? Karena dalam satu hadis dikatakan bahwasanya ilmu dan adab itu adalah kedua-duanya itu sama-sama bersatu. Jadi ilmu dan adab itu sama-samanya nyatu. Kalau dia punya ilmu berarti punya adab. Kalau dia punya adab berarti punya ilmu. Jadi dua-duanya nyatu. Jadi harus kita ketahui, oh itu punya ilmu tapi nggak sopan, kurang sopan ya, kurang adab, itu berarti tidak punya ilmu. Oh dia itu tidak beradab. Nah itu tidak beradab berarti dia tidak punya ilmu. Jadi orang yang berilmu itu adalah orang yang beradab. Kalau senantiasa kita beradab, arti sopan santun terhadap orang lain, apalagi menghormati yang lebih tua, menyayangi muda, saling menghargai, itu berarti dia memiliki ilmu. Makanya kalau ada misalkan di antara jemaah kita, di antara saudara-saudara kita, dia tidak sopan, tidak memiliki kesopanan, tidak memiliki adab, itu wajar. Kenapa? Mungkin dia tidak ada memiliki ilmu, akhirnya dia tidak beradab. Jadi ilmu dan adab itu kedua-duanya itu bersatu. Jadi kalau memiliki ilmu dia punya adab. Jadi adab. Jadi kata Imam Al-Basri bahwasanya barang siapa yang tidak memiliki adab maka tidak ada ilmu baginya. Nah, itu penting ya. Jadi kalau kita ingin dikatakan orang berilmu, maka kita juga harus
beradab, sopan santun gitu ya. Ya, menempatkan sesuatu pada tempatnya. Kalaulah orang itu memang lebih tua dari kita, kita juga harus menghormati. Kalaulah lebih muda, kita harus menyayangi. Bukan berarti yang tua sembarangan muda, sembarangan ya sebebasnya dia, karena mentang-mentang dia tua, mentang dia hebat, kemudian dia tidak menghargai yang lebih muda ya. Nah itu bukan seperti itu. Jadi yang tua juga harus menghargai yang lebih muda. Yang muda harus menghormati kepada yang lebih tua. Nah inilah yang dimaksud adalah orang yang berilmu adalah memiliki adab. Maka orang-orang terdahulu, para imam-imam terdahulu, mereka tawadhu, rendah diri ya. Nah, jadi ini adab. Itu yang pertama, adab kepada manusia. Yang kedua adalah adab kepada Allah. Jadi ada adab kepada manusia, juga adab kepada Allah. Kalau kita memiliki adab kepada Allah, bagaimana sih adab kepada Allah? Yaitu kita menyembah kepada Allah, dan kedua adalah tidak mensekutukan Allah terhadap yang lain. Itu adabnya kepada Allah. Jadi kita menyembah kepada Allah dan tidak mensekutukan kepada yang lainnya. Juga dalam beribadah, tentunya kita harus sopan kepada Allah ya, beradab kepada Allah. Mungkin dalam sehari-hari kita umpamanya sholat yang menggunakan pakaian yang baik, yang bagus, itu juga termasuk adab kepada Allah. Kalau menghadap Allah itu beda, harus menghadap kepada manusia. Mungkin kalau kepada manusia kita menghadap biasa-biasa saja ya. Kalau lagi bertemu sama teman saudara itu biasa saja pakaiannya. Tapi mungkin kalau ketika menghadap kepada Allah, beribadah kepada Allah, mungkin harus lebih sopan. Paling tidak pakai sarung ya, atau pakai apa? Pakai peci ya, pakai pakaian rapi. Nah, itu kalau kita beribadah kepada Allah. Jadi adabnya penting. Jangan mentang-mentang wah saya mah pakai celana gini aja, yang penting nutupin aurat. Kemudian dia pakai kaosnya oblong ya, enggak. Ya kaos doang. Ada mereknya. Nah, kelihatan mereknya. Itu juga tidak sopan. Apalagi mungkin ada mereknya tengkorak lagi. Di kaos di belakang ada merek tengkorak, sholat gitu. Memang sih benar dia sholat benar. Ya, sholat. Cuman di sini ada bacaan itu ya. Jangan dekati aku gitu ya. Ya. Baca sarung gajah duduk ya, ada juga merek ya, Wadimor. Tapi kalau memang itu bisa ditutupi sama kita ya nggak apa-apa. Itu adab artinya adab kepada Allah, juga adab kepada manusia. Adab kepada Allahnya yaitu kita rapi, adab kepada manusianya yaitu tadi, jadi tidak memiliki ya baju yang mungkin membuat merangsang orang lain ya, atau membuat orang tergoda gitu ya dengan baik pakaian kita. Artinya kita harus menyesuaikan antara adab kepada Allah juga adab kepada manusia, dua-duanya. Nah, jadi intinya orang yang berilmu itu dia adalah orang yang beradab. Orang yang beradab adalah orang yang berilmu. Kedua-duanya harus disinkronkan. Tidak bisa, oh dia mau berilmu tapi nggak sopan. Nah itu berarti tidak punya ilmu. Oh dia mah beradab, tapi dia tidak punya ilmu. Jadi kedua-duanya pasti ada. Ya. Jadi orang yang memiliki adab pasti punya ilmu. Orang yang punya ilmu berarti punya adab. Nah, itu pentingnya. Jadi menggunakan antara ilmu dan adab. Ya. Jadi, itu pentingnya ya. Kemudian yang kedua, kata Imam Al-Basri bahwasanya man la sabara lahu la dinalah. Barang siapa yang tidak memiliki kesabaran, tidak sabar gitu ya, baginya ala tahmilul ada, atas ala tahmilul bala, yaitu menanggung bala, ada cacian terhadap makhluk. Kemudian yang kedua adalah tidak bisa untuk sabar untuk melaksanakan menjauhi kejahatan atau kemaksiatan. Kemudian yang ketiga, dia tidak sabar di dalam beribadah kepada Allah.
maka la dinalahu, tidak ada agama baginya. Jadi kalau kita tidak memiliki kesabaran, kalau kita dapat musibah umpamanya, kita tidak sabar, ya Allah gimana sih ini saya kok dikasih musibah terus gitu ya, umpamanya gitu ya. Ya saya setiap hari dapat musibah terus, ngeluh terus, nggak ada kesabaran dalam dirinya, ya. Nah itu berarti dia tidak ada agamanya, artinya nggak memiliki agama. Padahal agama mendidik kita harus sabar. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha ma'as sabirin." Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Apa? Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Siapa sih orang yang sabar itu? Apabila dia terkena musibah, baik itu sakit, baik itu kecelakaan, baik itu yang menimpa kepada kita, nah dia mengatakan sesungguhnya ini ada dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Itu orang yang sabar. Nah, jadi menghadapi musibah itu harus dengan kesabaran. Maka kalau kita tidak sabar dengan itu, dengan musibah yang diberikan oleh Allah, maka berarti dia tidak memiliki agama. Jadi nggak ada agamanya gitu ya. Nggak ada agamanya kalau dia tidak sabar. Kemudian yang kedua tadi, sabar itu menghindarkan daripada perbuatan maksiat. Tidak sabar untuk tidak melakukan maksiat. Memang kalau maksiat itu godaannya banyak Pak ya. Kalau maksiat itu godaan banyak ya. Ya karena setan itu menggoda manusia untuk selalu berbuat maksiat. Kalau kita tidak sabar dengan itu ya, umpamanya mabuk-mabukan ya, kita tidak sabar, oh saya pengen itu ya, pengen melakukan seperti itu. Nah itu berarti tidak ada agamanya gitu ya. Nah, jadi kalau kita tidak pandai, tidak menghindarkan daripada perbuatan maksiat, maka berarti tidak ada agamanya. Atau beribadah dalam taat kepada Allah, tidak sabar, umpamanya pengen buru-buru, pengen cepat-cepat, itu biasa ya. Pengen cepat-cepat yang kemudian dalam hati, waduh lama banget ya ini ya. Ya ngaji lama banget ya, sholat lama banget, itu umpamanya seperti itu, nggak sabar. Nah, berarti tidak ada agamanya. Jadi bagaimana kita mengantisipasinya? Mencegahnya hal untuk agar supaya sabar, maka kita harus senantiasa melatih diri untuk sabar di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dalam taat kepada Allah ya. Jadi jangan ngeluh terus gitu ya. Ya namanya memang ngaji kadang ada, emang siapa yang doyan sih ngaji ya? Siapa yang doyan sih sholat gitu ya? Enggak ada yang doyan, cuman ya kalau bisa kita harus sabar ya. Sabar ketika taat kepada Allah ya. Nah itu ya, jadi siapa yang tidak sabar atas musibah yang diberikan oleh Allah, maka tidak ada agamanya baginya. Nah, itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, kata Imam Al-Basri bahwasanya man la wara'alahu minal maharim wasyubhat la zulfalahu. Siapa yang tidak ada kehati-hatian, artinya dia tidak berhati-hati daripada yang subhat, daripada yang haram, dari perbuatan yang haram yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada martabat baginya, tidak ada kedudukan baginya di sisi Allah, tidak ada kebaikan di sisi Allah. Jadi kalau kita tidak memiliki kehati-hatian, tidak warok gitu ya, tidak berhati-hati daripada perbuatan yang haram gitu ya, umpamanya ya kita tidak misalkan mencari rezeki dengan yang haram ya, itu ya, atau yang subhat ya, punya orang main ambil aja gitu ya, tidak hati-hati gitu, tidak hati-hati dari yang diharamkan gitu ya. Artinya kita zolim, yang ngambil secara zolim orang lain ya, sembarang ngambil gitu ya. Nah itu ya, nah itu berarti tidak ada martabat di sisi Allah, tidak ada kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu maka kita harus berhati-hati daripada yang subhat dan yang haram. Dulu ada satu kisah, itu di zaman sebelum Imam Syafi'i ya, zaman dulu yang namanya pemuda Idris. Pemuda Idris ini adalah pemuda yang dia itu berhati-hati sekali ya. Dia menghafal Al-Qur'an, kemudian dia berhati-hati. Suatu ketika dia sedang ya di suatu tempat, di kebun lah kalau dulu ya, bahasa dulu kan masih banyak kebun ya. Tiba-tiba jatuhlah buah apel di depannya gitu. Jatuh buah apel di depannya, kemudian dimakan gitu, makan. Karena memang lagi lapar juga ya, di depannya ada apa?
ada apel. Ya, kalau mungkin kalau sekarang ya ada mangga ya ada jatuh kita langsung makan gitu ya. Umpamanya gitu ya. Nah, terus setelah dimakan, dia lupa, wah ini kan bukan punya saya gitu ya. Pohonnya bukan punya saya, pohon saya itu. Pasti ada yang punya gitu ya. Pasti ada yang punya. Akhirnya apa? Setelah dia setengah baru ingat tuh, waduh, ini kalau saya makan itu bagaimana kalau orangnya nuntut gitu? Bagaimana kalau orangnya gerido gitu ya? Akhirnya dia cari tuh yang apa? Dia cari orang yang punya apa? Apel ini ya. Jauh ya. Ya dia nyarinya nggak segampang itu karena orangnya mungkin lagi jauh gitu ya. Cari-cari ditanya ya. Ditanya ya. Mana herang itu mana muter gitu nyari-nyari nggak ketemu-temu. Nah, tiba-tiba ada kakek-kakek ya yang sedang apa? Sedang dia memang banyak pohonnya ya, banyak. Ya, di mana-mana ada gitu ya. Kalau zaman dulu kan memang banyak apa yang punya pohon banyak ya. Di sini ada, di sana ada gitu ya. Akhirnya ada tuh aki-aki ya ketemu, Pak. Itu yang di sana itu pohon siapa ya, Pak? Pohon siapa? Yang di sana yang tadi, yang di sana ada pohon apel. Oh, itu pohon saya. Katanya, pohon saya. Oh, itu Pak. Saya tadi makan nggak sengaja makan gitu. Jadi lagi lapar, kemudian saya makan itu. Udah setengah baru inget bahwa itu adalah punya orang gitu. Ternyata yang punya Bapak. Saya minta izinnya, tolong dimaafkan gitu. Tolong diminta dimaafkan. Oh, tidak bisa ya dia kalau nggak bisa sembarangan ya. Akhirnya apa? Nggak bisa. Tolong Pak, tolong. Iya, boleh. Kalau memang kau ingin ingin dihalalkan, tapi harus memenuhi syarat ya. Harus ikutin syarat saya. Setuju nggak? Ya udah, silakan. Syaratnya apa ya Pak? Yang pertama, engkau kerja di tempatku selama 1 tahun dan gaji gitu ya. Nah, kemudian ya, yang kedua ya tidak boleh minta gaji ya. Pokoknya kerja gitu ya sampai selesai. Oke, dilaksanakan. Tapi baiklah kalau gitu. Itu makan 1 biji saja izinnya luar biasa ya. Itu disuruh kerja 1 tahun. Akhirnya dia ikutin tuh persyaratannya. Demi apa? Demi memenuhi menghalalkan. Kalau sekarang kira-kira gitu Pak? Ada kayak gitu? Itu udah ngambil selang juga karena udah kagak izin juga ya. Main bawa aja gitu ya. Ada juga kayak gitu ya. Main ambil aja gitu ya. Nah, itu saking berhati-hatinya ya. Jadi pemuda Idris ini akhirnya apa? Akhirnya dipenuhi syaratnya. Yang syarat yang kedua yaitu menikahkan syaratnya menikahi anak saya yang dia cacat ya. Cacat, matanya cacat, kupingnya cacat, kemudian kakinya juga cacat. Nah, akhirnya dia ngikutin terus. Oh ya, oke, siap ya. Ikutin ya. Setelah itu dia tadi kan udah kerja 1 tahun ya. Setelah selesai itu akhirnya syarat kedua yang dijanjikan, baik dicari tuh orang yang cacat tadi mana. Akhirnya ada tuh seorang wanita yang cantik gitu ya. Terus kata pemuda Idris, mana yang saya menikahi? Terus itu orangnya mana? Itu mah orangnya cakep, cantik gitu ya. Nah, jadi yang dimaksudkan cacat itu cacat matanya, dia tidak melihat maksiat ya, tidak suka maksiat, kupingnya tidak mendengarkan perbuatan ya gosip gitu ya. Kemudian kaki kan nggak pernah menangkahkan kepada yang maksiat. Jadi maksudnya itu seperti itu. Jadi akhirnya syarat begini kira-kira mau, waduh, akhirnya dia menikah Bunda Idris dengan wanita itu. Akhirnya melahirkan yaitu Imam Syafi'i ya. Nah, Imam Syafi'i. Jadi Imam Syafi'i ini anak ya dari Idris ya. Dia zaman dulu ya. Nah, akhirnya seperti itu ya. Jadi hati-hatinya akhirnya dia minta maaf kepada orang yang punya pemiliknya. Jadi kita juga harus seperti itu. Jadi kalau misalkan kita menemukan sesuatu, jangan main ambil aja ya. Paling tidak izin dulu sama yang punya sebelum kita makan ya. Jangan sudah kita makan baru izin. Ya, akhirnya lama itu ya. Ya itu izinnya lama ya. Ya jangan main ambil aja ya. Nah itu pentingnya untuk berhati-hati
daripada perbuatan yang diharamkan. Jadi kata Imam Basri bahwasanya man la wara'alahu anil maharim wa syubhat, siapa yang tidak berhati-hati daripada yang haram dan yang syubhat, maka tidak ada kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, maka kalau tidak ada kedudukan di sisi Allah, artinya ya enggak ada apa-apanya gitu ya. Tidak ada kedudukan di sisi Allah, tidak ada kebaikannya gitu, bagi Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu mudah-mudahan kita semua senantiasa mendapatkan kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang saya sampaikan tadi yang pertama dari Imam yaitu Al-Basri, bahwasanya kita diperintahkan yaitu yang pertama yaitu untuk beradab. Jadi memiliki adab dan ilmu. Jadi adab dan ilmu sama. Kemudian kita harus memiliki kesabaran ya, sabar dalam segala macam musibah. Kemudian sabar dan beribadah, juga sabar di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan sabar tidak melakukan maksiat. Kemudian yang ketiga tadi yang disampaikan bahwasanya itu kalau kita tidak berhati-hati, maka daripada yang haram, daripada yang syubhat, maka kita tidak akan mendapatkan kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, agar kita mendapatkan kedudukan di sisi Allah, maka kita harus berhati-hati dari yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, al halalu bainun wal haramu bainun ya. Yang haram itu jelas ya, harus jelas. Yang haram, yang halal itu jelas. Di antara keduanya ada yang subhat antara halal dan haram itu. Mungkin yang subhat ini yang sering kita lakukan ya. Nah, mudah-mudahan kita bertobat kepada Allah, minta ampun kepada Allah agar senantiasa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dari perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma fiqhna. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.